Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di ruang budidaya yang tenang, Lo Feng duduk bersila. Cahaya redup bintang-bintang ilusi berputar di sekeliling tubuhnya. Sementara hati dewa sejati bergetar seirama dengan denyut semesta mini yang ia kuasai. Alam semestanya mengembang, seakan menelan segalanya, hingga mencapai diameter triliun tahun cahaya. Bersamaan dengan itu, aliran kekuatan ilahi kekacauan primal terus mengalir deras menyatu ke dalam hati dewa sejati. Lo Feng memejamkan mata, merasakan tubuhnya diguyur energi tanpa henti. Tubuh dewanya bergemuruh, kekuatan ilahi yang murni membanjiri seperti lautan, melahap setiap sudut dirinya. Namun tubuh itu tak pernah kenyang, seperti gurun tandus yang selalu haus. Butuh waktu sangat lama untuk mencapai puncak kekuatan ini, gumam Lo Feng. Tapi untung saja, semesta miniku jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang lain. Ia tersenyum tipis. Alam semestanya adalah bentuk sempurna, tak tertandingi oleh kultivator selevelnya. Ditambah lagi, waktu di dunia asalnya mengalir 10.081 kali lebih cepat daripada tanah asal. Itu berarti setiap detik di sini, semesta mininya bekerja ribuan kali lebih giat, mengubah energi menjadi kekuatan ilahi. Namun, bahkan dengan semua keunggulan itu, tubuh ilahi sempurna miliknya tetap menelan energi tanpa bekas. Kekuatan ilahi ini 100 kali lebih murni daripada sebelumnya. Aku sudah jauh lebih kuat dibandingkan saat masih berada di tingkat dewa sejati abadi. Lo Feng membuka mata, cahaya bintang berkilau di dalam sorot matanya. Aku penasaran saat tubuhku mencapai batasnya, seberapa jauh jarakku dengan Marquis Liu Yin. Nama itu membuatnya terdiam sesaat. Liu Yin adalah legenda. Tubuh dewa tak terbatas bukan miliknya, tetapi kekuatannya tetap berada di 5 besar dari seluruh kultivator kekacauan primal yang ada di kerajaan Shi. Namun, Lo Feng sadar batas kekuatan tubuh ilahi sempurna belum pernah dicatat dalam sejarah. Hanya ia yang akan mengungkapkannya. Lo Feng menarik napas panjang, lalu mengalihkan pikirannya. Tubuh dewaku tumbuh lambat. Untuk saat ini, aku harus berfokus pada teknik rahasia. Di antara berbagai rahasia yang ia pelajari, satu teknik segera menarik perhatiannya. Teknik rahasia reinkarnasi, bisik Lo Feng. Teknik itu bukan untuk menyerang, bukan pula untuk bertahan dalam arti biasa. Ia adalah jalan terakhir untuk bertahan hidup. Jika seorang kultivator benar-benar terbunuh, secuil roh sejati yang terlindungi bisa lepas, mengikuti hukum alam tertinggi, lalu lahir kembali melalui reinkarnasi. Dengan kehendak yang cukup kuat, bahkan ingatan kehidupan sebelumnya bisa dibawa serta. Bahkan Raja Dewa menghormati seorang kultivator kekacauan primal, ujar Lo Feng pada dirinya sendiri, karena bahkan mereka tak bisa memastikan kami benar-benar mati. Bayangan tentang para leluhur pun melintasi benaknya. Siapa tahu para jenius yang tiba-tiba muncul di tanah asal sebenarnya hanyalah tokoh kuno yang telah bereinkarnasi. Lo Feng teringat gurunya Sosanke. Ia juga seorang yang pernah menapaki jalan reinkarnasi. Dan tentu saja leluhur sekte bayangan hati atau leluhur sungai Duandong generasi ketiga. Semua dikira telah gugur, padahal mungkin diam-diam kembali dengan identitas baru. Namun Lo Feng tahu ada harga besar. Jika ia bereinkarnasi, maka semesta mininya akan musnah, dan tak terhitung manusia di dalamnya akan ikut lenyap. Ia tak akan pernah bisa bertemu keluarganya lagi. Hanya saat benar-benar terpojok, aku akan memilih jalan ini, gumam Lo Feng. 3 hari ia habiskan mempelajari teknik itu. Akhirnya, Lo Feng menarik kesimpulan.
mudah dipelajari. Bahkan setiap garis keturunan di tanah asal punya catatannya. Tetapi meski mudah, tetap saja ini adalah pedang bermata dua. Ia pun beralih mempelajari teknik rahasia lainnya satu persatu dengan tekad yang semakin bulat. Sementara itu, jauh di selatan kerajaan Yu, sebuah danau luas berkilauan diterangi cahaya matahari. Di tengahnya berdiri sebuah kota raksasa, dibangun dari perpindahan gunung-gunung yang sangat megah. Kota itu penuh kehidupan, hiruk-pikuk perdagangan, dan aura kemakmuran yang luar biasa. Di langit, Marquis Xiujiang muncul dengan tubuh inkarnasi kekuatan ilahi. Dengan langkah ringan ia menembus penjagaan, tak terlihat oleh mata biasa, dan langsung menuju sebuah rumah gua yang ada di pusat kota. "Saudara Yan Yu," ucapnya penuh hormat ketika pintu terbuka. Seorang pelayan tua membungkuk dan memberi jalan. Di dalam loteng, seorang pria berlengan empat tengah mengukir model kota. Pisau kecil di tangannya bergerak pelan, namun setiap goresan membentuk pola rahasia yang segera tercermin di dinding kota nyata di luar sana. Marquis Xiujiang terpana. "Keahlian formasi susunanmu sungguh menakjubkan," pujinya. "Di seluruh tanah asal, tak banyak kultivator kekacauan primal yang bisa menandingi keahlianmu." Pria berlengan empat yaitu Yan Yu menatapnya sekilas dengan senyum tipis. "Katakan saja tujuanmu datang ke sini." Xiujiang menarik napas dalam. "Wilayahku berbatasan dengan Marquis Liu Yin. Dia terlalu mendominasi. Sekarang dia sudah mengirim pasukan untuk merebut seluruh prefektur Xiujiang. Aku bukan tandingannya, jadi aku datang untuk meminta bantuanmu." Yan Yu terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Itu memang menyedihkan, Saudara Yan Yu," desak Xiujiang. "Jika kau bicara, dia pasti mundur. Dia tak akan berani menyinggung dirimu." Namun, Yan Yu menggelengkan kepala. "Jika aku turun tangan dan dia tetap tidak mundur, bukankah itu mempermalukan diriku?" "Dia tidak akan berani," tegas Xiujiang. "Kau adalah murid langsung seorang kaisar dari negara kuno angin api. Siapa yang berani meremehkanmu?" Mata Yan Yu berkilat sesaat, penuh nostalgia. Menjadi murid kaisar adalah puncak kehidupannya. Saat itu, ia penuh ambisi, bercita-cita menjadi raja dewa. Namun waktu mengikis semuanya, hingga akhirnya ia memilih mengasingkan diri di kota danau ini. "Aku memang murid kaisar," katanya pelan. "Tetapi di antara semua murid langsung, akulah yang terlemah. Aku tidak yakin bisa mengalahkan Liu Yin sekalipun." "Tanpa bertarung, bagaimana kau tahu?" Xiujiang masih mendesak. "Tanpa bertarung, bagaimana kau bisa menjadi lebih kuat?" Wajah Yan Yu menggelap, udara di sekitar bergetar, dan sekejap kemudian Xiujiang mendapati dirinya sudah terlempar keluar, berdiri kembali di wilayahnya sendiri. Ia menghela napas panjang. Keahlian formasi setinggi itu, Liu Yin tidak mungkin mengalahkannya. Sayang sekali dia terlalu penakut. Di rumah goa, Yan Yu kembali duduk, menatap model kota yang masih belum sempurna. Ia mengukir dengan sabar, gores demi gores, lalu berhenti dan bergumam. "Saat kota ini selesai, saat itulah aku akan melangkah menjadi Raja Dewa. Hingga hari itu tiba, aku akan tetap di sini." Di dalam menara bintang, tubuh asli Lo Feng duduk bersila, dikelilingi cahaya samar yang seolah berasal dari kedalaman kekacauan. Inkarnasi kekuatan ilahinya tetap berjaga di luar, sementara pikirannya tertuju sepenuhnya pada jalan kultivasi. Lo Feng menghela napas pelan. "Sampai di tingkat ini, aku mulai melihat betapa besar kekurangan dari garis keturunan yang kuwarisi." Matanya berkilat, menatap jauh ke dalam kekosongan. "Guru Sosanke tidak meninggalkan warisan tingkat Raja Dewa padaku. Itu artinya beliau memang tidak menganggapku cocok menempuh jalur pemurnian artefak," gumam Lo Feng.
Seketika, ia teringat garis keturunan Sungai Duandong, leluhur agung generasi ketiganya. Warisan Duanme, Donghua, hingga Sungai Abadi memang luar biasa. Namun semuanya adalah jejak yang sudah ditempuh sang leluhur. Aku butuh warisan tingkat Raja Dewa yang benar-benar selaras denganku, pikirnya serius. Sebuah warisan dalam hukum kehidupan dan jalan kehancuran. Tanpa itu, jalanku akan berhenti di sini. Ia mengangkat kepalanya, membiarkan kesadarannya meresap ke dalam dunia, seolah tirai kekacauan terbelah. Samar-samar ia melihat dao asal yang tak terhitung jumlahnya, membentuk hukum agung yang menata seluruh alam semesta. Untuk seorang dewa sejati abadi, tujuan akhirnya adalah menguasai hukum kekacauan primal. Tapi aku sudah melampaui itu. Yang kubutuhkan sekarang adalah memahami dao agung asal. Namun kenyataan tetap tak berpihak padanya. Warisan yang cocok untukku sama sekali tidak ada. Lo Feng menutup matanya lalu tersenyum tipis. Kalau aku seperti kultivator lain, pasti sudah lama menerima tawaran Raja Negara Yu. Dengan statusnya, dia bisa memberi muridnya warisan tingkat Raja Dewa. Tapi aku hanya bisa menaruh harapan pada silsilah Kaisar Chu dari negara kuno angin api. Lo Feng membuka matanya lagi. Diagram kekuatan agung kekacauan primal seiring berkembangnya, tuntutannya semakin tinggi. Pemurnian artefak, pemurnian tubuh, dan sumber daya yang dibutuhkan begitu besar. Aku terlalu miskin untuk hal itu. Ia menggelengkan kepala sedikit getir. Teknik ini hanya selevel alam kekacauan primal. Batasnya rendah, biayanya terlalu tinggi. Bagaimana mungkin aku menyanyiakan sumber dayaku di jalan yang buntu? Sebaliknya, ia memusatkan perhatiannya pada 9 pedang penghancur dunia. Sebuah teknik pedang yang langsung mengarah ke jalan kehancuran. Pedang pertama, Primal Chaos Blade, telah ia kuasai. Pedang kedua dan ketiga masih jauh di luar jangkauannya. Bahkan bagi seorang Raja Dewa, ini bukan hal yang mudah. Di villa kediamannya, suara Morosa terdengar kesal. Ia sedang mengunyah daging panggang sambil melotot pada Moyu Qingyan. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Bahkan hukum dasar saja belum kau pahami. Dibandingkan dengan tuanmu, bakatmu tidak ada apa-apanya. Moyu Qingyan tersenyum pahit. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan tuan, tapi aku hanya selangkah lagi dari hukum waktu. Dalam 30 zaman terakhir, aku hampir menguasai 10 hukum dasar. Itu tidak buruk. Diam, bentak Morosa. Berapa kali ku berikan pencerahan tentang hukum waktu? Pasti lebih dari 10.000 kali. Dasar keras kepala. Qingyan menunduk, menerima makian itu dengan sabar. Hatinya justru penuh rasa terima kasih. Baginya, Morosa yang aneh dan galak itu sudah lebih dari sekedar teman. Ia seperti seorang guru sejati. Morosa mendengus, lalu melahap daging panggangnya dengan sangat rakus. Tiba-tiba, suara Lo Feng bergema lewat telepati. Morosa, masuklah ke sini. Dalam sekejap, tubuh besar Morosa dipindahkan ke dalam menara bintang. Aku ingin mengukur jarak antara diriku yang baru saja menembus alam kekacauan primal denganmu yang sudah jauh melampauiku. Morosa terkekeh, menggelengkan kepala. Tuan, perbedaan kita terlalu jauh. Tubuh suci Anda masih jauh dari batas. Kalaupun dibandingkan, hasilnya sudah jelas. Aku tahu aku akan kalah, kata Lo Feng tegas. Tapi aku ingin merasakan celahnya sendiri. Morosa akhirnya mengangguk. Baiklah, aku tidak akan membakar kekuatan ilahi, juga tidak akan menggunakan jurus rahasia. Aku hanya akan memakai tubuhku untuk menahanmu. Dengan begitu, kira-kira aku hanya mengerahkan 10% kekuatanku. Pisau bayangan darah muncul di tangan Lo Feng. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatan ilahi dengan jurus Duanme. Dalam sekejap,
Cahaya pedang kekacauan primal terbelah, menembus beberapa lapisan ruang dan menciptakan celah gelap yang tampak tak berujung. Bila pedang itu mengandung aura kehancuran, seakan bisa memutus hukum kekacauan itu sendiri. Namun, Morosa hanya mengangkat telapak tangannya, menahan pedang itu dengan mudah. Hanya sedikit lekukan muncul di kulitnya, lalu hilang begitu saja. Tuan, kau kuat juga. Kalau 2 kali lipat lebih kuat, mungkin bisa menggoresku sedikit, ejek Morosa. Lo Feng terdiam, menyarungkan pisau, lalu berkata, "Mustahil, itu sudah kekuatan penuhku." Melihat kebingungan tuannya, Morosa menjelaskan dengan santai, "Tuan, jangan heran, aku ini binatang sektor. Tubuhku secara alami jauh melampaui metode pemurnian tubuh biasa. Itulah sebabnya bahkan kekuatan penuhmu tidak mampu menembus kulitku." Lo Feng mengerutkan kening. "Kalau begitu, bagaimana kau memurnikan tubuhmu tanpa bahan berharga? Apa caramu?" Morosa menatapnya dalam-dalam. Pemurnian tubuh itu pada dasarnya adalah bagaimana kekuatan ilahi disatukan lebih efisien. Bagi kalian, itu butuh artefak, bahan, dan metode panjang. Tapi aku berbeda. Unit dasarku adalah kekuatan binatang sektor. Dengan menata ulang strukturnya sesuai pencerahan dari dao kehancuran, aku bisa memperkuat tubuhku tanpa batas. Di telapak tangannya, untaian kekuatan berkilau samar. Strukturnya berubah, saling menyatu, lalu membentuk pola rumit seperti pasir bintang yang berkumpul menjadi senjata ilahi. Lo Feng tertegun. Indah sekali, seperti melihat hukum yang membentuk dunia itu sendiri. Morosa tersenyum bangga. "Inilah jalanku, tapi ini bukan metode yang bisa tuan tiru. Aku adalah binatang sektor, alam itu sendiri hidup dalam tubuhku." Namun, Lo Feng justru merasa yakin. Dengan tubuh ilahi sempurna, aku bisa meniru hingga 80%. Itu sudah cukup sebagai jalan baru untukku. Mata Lo Feng berbinar. Untuk pertama kalinya setelah lama buntu, ia melihat seberkas cahaya baru dalam jalannya menuju puncak. Morosa yang berdiri di sampingnya menatap dengan penuh rasa heran. Ia sudah lama tahu bahwa kekuatan ilahi sang tuan bisa berubah menjadi kekuatan binatang sektor. Namun penyempurnaan kali ini terasa berbeda, seakan ada sesuatu yang lebih dalam. "Kelihatannya memang mirip di permukaan," gumam Morosa sambil mengamati dengan seksama. "Tapi ada perbedaan halus di dalamnya." Lo Feng mengangguk pelan. "Itu benar, satu kesalahan saja sama artinya dengan kegagalan total. Pemahamanku dalam dao penghancuran masih kalah jauh dibandingkan milikmu. Aku tidak bisa meniru sepenuhnya." Ia menatap struktur yang melayang di atas tangannya. Dari luar tampak sempurna, tetapi Lo Feng tahu betul itu hanya ilusi kestabilan. Struktur itu rapuh, bisa runtuh kapan saja. "Alam yang ada di dalam tubuhmu adalah inti dari metode pemurnian tubuh," lanjut Lo Feng. Suaranya berat. "Itulah alasan tubuhmu bisa begitu kuat. Aku tak bisa menciptakan alam itu." Morosa hanya terdiam. Ia tahu dirinya tidak bisa membantu. Semua pertumbuhannya berasal dari insting makan dan berkembang, bukan penelitian mendalam tentang teknik rahasia. Lo Feng akhirnya melambaikan tangan. "Pergilah, lanjutkan urusanmu." Morosa membungkuk hormat sebelum menghilang meninggalkan tuannya sendirian. Kesunyian menyelimuti ruangan. Lo Feng menatap struktur kekuatan binatang sektor yang melayang di udara. Itu indah, rumit, sekaligus misterius. Metode pemurnian tubuh Morosa benar-benar salah satu yang teratas di tanah asal, pikir Lo Feng. Dengan satu gerakan, ia membubarkan struktur itu, lalu kembali membentuknya dengan kekuatan ilahi miliknya sendiri. Namun hasilnya terasa aneh, cacat, dan tidak stabil. Lo Feng menggeleng. Ini sepenuhnya salah besar. Berulang kali ia mencoba memodifikasi, menyederhanakan, menggabungkan ide-ide, namun hasilnya tetap sama. Semua runtuh sebelum sempat terbentuk sempurna. Sepertinya hanya dengan wilayah yang cukup luas, aku bisa perlahan-lahan menjelajahi rahasia ini, bisiknya.
Pandangan Lo Feng beralih ke sudut lain ruang lapisan itu. Di sana, 15 makhluk kekacauan primal terbang bebas. Mereka riang, sederhana, hanya butuh kristal kekacauan untuk hidup tanpa beban. Ia menatap mereka lama. Struktur tubuh mereka begitu sederhana. Mungkinkah aku bisa mencoba menirunya? Dengan isyarat jarinya, kekuatan ilahi menetes membentuk tetesan perak yang stabil berkilau. Ini berhasil. Aku paham hukum kekacauan primal, dan makhluk tetesan perak ini sudah kupelajari berkali-kali. Lo Feng tersenyum. Segera 120 tetes terbentuk, berputar mengelilingi dirinya. Namun senyumnya memudar. Mengapa mereka tidak bisa menyatu? Gumamnya, keningnya berkerut. Ia mencoba memaksa tetesan itu bergabung, tetapi gagal. Mereka seharusnya aktif menyatu dan menghasilkan perubahan besar. Lalu apa yang kurang? Ia meraih seekor makhluk cahaya perak yang terdiri dari 1000 lebih tetesan, lalu merobeknya hingga pecahan menjadi kabut perak. Kabut itu berputar, membentuk pola aneh, memancarkan visualisasi hukum kekacauan primal. Ekspresinya berubah, bukan hanya hukum, ada sesuatu lagi di dalamnya. Kesadarannya bergetar. Ia menyadari kesalahan besar selama ini. Tetesan perak itu bukan sekedar wujud hukum. Mereka memiliki spiritualitas, sebuah percikan kehidupan yang membuat struktur sederhana itu terasa hidup. Spiritualitas kehidupan, bisik Lo Feng, wajahnya sedikit berubah. Tak lama kemudian, di tanah sumber alam semesta asli, inkarnasi Lo Feng berdiri kembali di hadapan Dao Agung asal kehidupan yang menjulang bak naga tak berujung. Ia menatapnya dengan khidmat. Setiap sudut Dao itu berbeda, seperti naga yang meliuk. Tulangnya menghubungkan seluruh tubuh. Dari situ ia melihat sekilas rahasia kehidupan, bunga yang mekar, binatang lahir dari cangkang, pohon kuno yang tiba-tiba melahirkan kesadaran. Roh kehidupan, itulah awal mula semua kehidupan. Lo Feng tertegun. Ia akhirnya mengerti. Makhluk tetesan perak luar biasa bukan karena hukum yang menyusunnya, tapi karena setiap tetesnya mengandung spiritualitas kehidupan. Jika suatu hari ia bisa menanamkan spiritualitas itu pada kekuatan ilahi miliknya sendiri, tubuh dewa yang ia miliki akan menjelma menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Bahkan setetes darahnya bisa melahirkan kehidupan baru. Dengan tatapan serius, ia bersila di depan Dao Agung asal kehidupan. Tulang naga bercahaya seakan berbicara kepadanya, mengalirkan informasi spiritual tiada habisnya. Ini jalanku berikutnya. Hari-hari pun berlalu, dan Lo Feng hanya terus duduk di sana, menyerap, memahami, dan mendalami. Oke guys, di episode kali ini kita mendapatkan fakta baru. Kekuatan Morosa mengerikan. Bahkan tuanya sendiri Lo Feng nggak bisa apa-apa ya. Ya seperti itu, jangan lupa like-nya. Kalau kalian pengen support Mimin, bisa lewat Saweria juga di kolom deskripsi. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.